Saya Inka Francisca. Saya Inka paling tidak. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang penyakit gonore untuk tugas akhir mata kuliah farmakoterapi. Simak videonya yuk! Gonore adalah infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Bakteri ini menyerang selaput lendir pada tubuh, terutama di saluran kemih, leher rahim, rektum, mata, dan tenggorokan. Bagaimana sih cara penularannya? Gonore ditularkan melalui hubungan seksual tanpa pengaman, kontak langsung dengan cairan tubuh dari orang yang terinfeksi, dan pada bayi, gonore dapat ditularkan dari ibu saat proses persalinan. Apa aja sih gejalanya? Gejala gonore dapat berbeda pada wanita dan pria. Pada wanita, gejalanya seperti kekutian yang tidak normal, nyeri saat buang air kecil, pendarahan di luar siklus menstruasi atau setelah berhubungan seksual, dan pada sebagian orang, gonore bisa tidak menunjukkan gejala, tetapi dapat menularkan penyakit ini ke orang lain. Dan pada pria, gejalanya seperti nyeri atau rasa terbakar saat buang air kecil, keluar cairan kental berwarna putih, kuning, atau kehijauan dari penis, dan yang terakhir, terkadang terjadi pembengkakan pada testis. Jika tidak segera diobati, gonore dapat menyebabkan komplikasi serius, seperti infeksi panggul pada wanita yang bisa menyebabkan kemandulan, peradangan pada saluran sperma pada pria yang juga menyebabkan kemandulan, serta infeksi menyebar ke darah dan persendian yang berpotensi mengancam nyawa. Lalu, bagaimana sih cara mencegahnya? Cara mencegah gonore yang pertama, gunakanlah kondom setiap berhubungan intim. Yang kedua, setiap pada satu pasangan seksual yang sehat. Ketiga, hindari berganti-ganti pasangan seksual. Dan yang terakhir, lakukan pemeriksaan kesehatan seksual secara rutin, terutama jika Anda aktif secara seksual. Obat pilihan untuk gonore adalah cefixim. Cefixim adalah antibiotik untuk mengobati berbagai jenis infeksi bakteri. Jenis infeksi bakteri yang dapat diobati dengan cefixim antara lain infeksi saluran pernafasan, infeksi tenggorokan dan amandel, infeksi telinga, infeksi saluran kemih, dan yang terakhir, infeksi menular seksual. Untuk kondisi gonore tanpa komplikasi pada dewasa, dapat diberikan cefixim dengan dosis 400 mg sebagai dosis tumbal. Cefixim bisa diminum sebelum atau sesudah makan. Namun, untuk menghindari sakit perut, bisa diminum setelah makan. Bentuk sediaan cefixim yaitu ada kapsul, tablet salut selaput, kaplet salut selaput, dan sirup kering. Cefixim juga termasuk dalam golongan antibiotik cefalosporin generasi ketiga. Cefixim bekerja dengan cara menghentikan pembentukan dinding sel bekerja yang dibutuhkan bakteri untuk bertahan hidup. Dengan begitu, jumlah bakteri dalam tubuh akan berkurang dan sistem kekebalan tubuh dapat melawan infeksi hingga tuntas. Kontraindikasi cefixim adalah bila terdapat alergi terhadap obat ini maupun antibiotik golongan cefalosporin lainnya. Pemberian cefixim juga dikontraindikasikan pada bayi berusia kurang dari 28 hari yang mendapat kalsium, sebab cefixim dapat mengendap di paru-paru dan ginjal. Kondisi tersebut dapat mengancam nyawa bayi. Dan mengkonsumsi cefixim bersamaan dengan makanan dapat memperlambat laju absorpsinya, namun tidak berpengaruh terhadap bioavailabilitas obat. Penggunaan pada cefixim sesuai anjuran dokter, dan jangan lupa untuk membaca keterangan dan pada kemasan obat jangan menambah atau mengurangi dosis, dan jangan menggunakan obat melebihi jangka waktu yang dianjurkan. Cefixim dapat dikonsumsi bersama atau tanpa makanan. Jika terjadi efek samping seperti mual atau perih pada lambung, konsumsi cefixim bersama dengan makanan atau susu. Telan tablet, kaplet, ataupun kapsul cefixim secara utuh. Jangan menghancurkan atau mengunyah obat sebelum ditelan. Agar pengobatan efektif, konsumsilah cefixim secara teratur pada jam yang sama setiap harinya. Pastikan ada jarak waktu yang cukup antara satu dosis dengan dosis berikutnya. Jangan menghentikan pengobatan sebelum waktunya meskipun Anda sudah tidak merasakan keluhan lagi. Jika lupa mengkonsumsi cefixim, segera konsumsi begitu teringat. Namun, bila sudah mendekati jadwal konsumsi berikutnya, abaikan dosis yang terlewat dan jangan menggandakan dosis selanjutnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami terkait penyakit gonore. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Wassalam.